Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon selamat malam teman-teman. Sebenarnya ini udah jam 23.15 ya, 23 malam, 11 malam. Tapi belum bisa tidur ya. Mending spill informasi aja buat teman-teman P3K tahap 2 gitu ya. Kebetulan kita habis kontrol data RTG ya, untuk teman-teman guru ya. Nah, teman-teman yang ingin mendaftar P3K tahap 2 nih khususnya nih. Ini kan pengumumannya nanti sampai 30 pengumuman. Pendaftarannya itu kan sampai tanggal 31 Desember 2024. Ya, sedangkan hari ini sudah tanggal 24. Berarti sisa sedikit waktu lagi. Segera selesaikan pendaftaran kalian atau pendaftaran teman-teman semua. Jangan menunggu di akhir waktu. Nanti banyak masalah, ada masalah sistem, masalah yang soalnya skalanya skala nasional teman-teman ya. Terus mohon tetap semangatnya dijaga ya. Karena apa? Karena usaha pemerintah itu sudah sangat maksimal ya. Saking sayangnya pemerintah itu sama tenaga non ASN itu, sehingga mereka punya keinginan untuk mengentaskan tenaga non ASN ya, dalam diusahakan dengan cara yang maksimal itu ya. Nah, terus teman-teman semua, jangan sampai ada teman-teman yang berpikiran buat apalah kita tidak mendaftar tahap 2. Kan kita percuma formasinya sudah nanti terisi oleh P3K tahap 1 gitu. Percuma dong nanti kita itu buat apa. Ya jangan berpikiran seperti itu. Segala macam usaha itu nggak ada yang pernah sia-sia ya. Apabila niat kita baik pasti nggak ada yang sia-sia kok. Anggap saja tahun 2025 itu tidak ada tenaga non ASN atau tenaga honorer, sehingga pikiran kita hanya berpikir seperti ini. Ini usaha pemerintah, kebijakan pemerintah bagus, yuk kita ikuti alurnya. Seperti itu aja. Seandainya pun formasi kita sudah tertutup oleh P3K tahap 1, ya anggap saja kita nanti harus memasuki syarat persyaratan untuk menempuh atau masuk ke dalam kriteria P3K paruh waktu. Karena salah satu syarat P3K paruh waktu itu adalah mereka yang harus melakukan atau melewati segala macam persyaratan atau seleksi P3K. Sedangkan seleksi P3K itu ada dua, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Mereka yang sudah melewati keseluruhan tahapan seleksi, maka baru berhak diusulkan untuk P3K paruh waktu. Seperti itu teman-teman. Jadi mohon tetap dijaga semangatnya. Nah, kemudian teman-teman untuk keseluruhan ya, entah ini tenaga teknis, kemudian nakes ataupun guru ya. Sebentar lagi nanti kita akan luncurkan pengumuman, ya akan publish pengumuman. Banyak yang perlu diperhatikan untuk kriteria pendaftaran P3K tahap 2. Ya saya agak pelan-pelan nih, takut salah nih menginformasikannya. Yang pertama, ada berbagai macam filter ya. Yang pertama khusus untuk kemarin teman-teman yang terdata di BKN yang seharusnya melakukan pendaftaran di tahap 1, tetapi ada tiga item, yaitu yang pertama, tetapi teman-teman tidak melakukan pendaftaran di tahap 1, teman-teman tidak menyelesaikan pendaftaran di tahap 1, padahal seharusnya teman-teman itu masuk kriteria tahap 1, maka teman-teman bisa mengikuti pendaftaran di tahap 2 dan memiliki dua pilihan. Yang pertama, pilihan untuk memilih formasi P3K tahap 2. Ketika dia memilih ini, berarti dia perlakuannya adalah bebas memilih jabatan yang sesuai dengan kualdiknya, memilih ke lintas OPD. Jadi ketika memilih tahapan 2, formasi tahap 2, maka mereka bisa memilih jabatan yang sesuai dengan kualdik yang dimiliki, lintas OPD, dan mengikuti seleksi administrasi tahap 2. Akan tetapi kalau dia memilih formasi atau memilih formasi yang sudah ditetapkan oleh sistem di luar formasi yang sudah tersedia, maka dia tidak bisa bebas memilih formasi, atau artinya dia hanya bisa
mengikuti formasi yang sudah ditetapkan oleh sistem dalam pemetaan kemarin, dan tidak mengikuti seleksi administrasi. Jadi dia nanti hanya mengunggah foto dan KTP. Seperti itu ya. Jadi untuk saya ulang lagi, untuk teman-teman tahap 1 yang terdata di BKN kemarin, yang seharusnya melamar tahap 1 tapi tidak melamar di tahap 1, yang seharusnya melamar di tahap 1 tapi tidak menyelesaikan pendaftaran di tahap 1, maka teman-teman bisa memilih pendaftaran di tahap 2 dengan 2 pilihan. Yang pertama, memilih formasi yang sudah ditetapkan tahap 2, atau mengikuti formasi yang sudah ditetapkan oleh sistem atau di luar formasi yang sudah ditetapkan. Bedanya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ketika mengikuti tahap 2 berarti mereka akan mengikuti alur seleksi tahap 2, yaitu ada seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kalau dia memilih yang di luar formasi yang sudah ditetapkan oleh sistem, maka dia sudah dianggap sudah melewati seleksi administrasi, tinggal dia mengikuti seleksi kompetensinya. Itu yang tadi ya, tahap 1. Terus masih seputar teman-teman tahap 1 tapi kemarin mendaftar CPNS dan TMS administrasi, maka dia berhak untuk mendaftar di tahap 2. Tapi tidak bisa bebas memilih jabatan. Ya. Sudah ditetapkan oleh sistem dan tinggal upload foto dan KTP saja. Sama halnya dengan yang TMS ketika mengikuti seleksi P3K tahap 1. Lah bagaimana mereka yang sudah lolos, yang mengikuti CPNS, lolos administrasi tapi tidak lolos SKD? Itu belum ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah. Jadi yang diperbolehkan pemerintah itu apabila dia TMS dalam seleksi administrasi CPNS. Seperti itu ya. Ataupun P3K. Dia baru bisa mengikuti tahap 2 dengan formasi yang sudah ditentukan. Tinggal upload KTP dan foto. Nah, itu untuk yang P3K, kriteria P3K tahap 1 yang belum melakukan atau selesai melakukan pendaftaran atau TMS dalam seleksi administrasi CPNS maupun P3K. Kemudian yang kedua, teman-teman yang murni bisa melakukan pendaftaran di tahap 2. Artinya apa? Artinya teman-teman yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun tapi tidak terdata di dalam database BKN, maka teman-teman berhak untuk melakukan seleksi pendaftaran P3K tahap 2. Ya, untuk itu segera selesaikan pendaftaran tersebut ya teman-teman ya, karena jangan sudah ini tinggal menghitung hari saja. Apalagi besok libur, kesempatan teman-teman nih, karena biasanya kalau libur itu sistem agak senggang ya, sehingga bandwidthnya lebih cepat mungkin ya, lebih lancar lah ya. Nah, kemudian di dalam kriteria yang P3K tahap 2 ini yang murni benar-benar tahap 2, ada filter lagi di tenaga guru. Guru kan. Tenaga guru tadi tepat jam 4 kita sudah share link ya ke kepala sekolah, khususnya untuk di Kabupaten Cilacap ya ini ya, di kepala sekolah dan Korwil SD SMP, bagi guru yang sudah memiliki masa kerja 2 tahun tapi dia tidak bisa melakukan pendaftaran melalui SSC-ASN, maka dia berhak untuk diusulkan melalui aplikasi RTG. Linknya sudah kita bagi jam 4 tadi dan akan ditutup 23.59 malam ini, karena akan langsung kita koreksi, akan kita validasi agar tanggal 25 bisa masuk aplikasi RTG, 26 usul SPTJM, 27 SPTJM sudah di-approve oleh Dikbud. Maka setelah tanggal 27, teman-teman guru yang belum bisa sudah memiliki masa kerja 2 tahun atau 4 semester tapi belum bisa melakukan melalui SSC-ASN, maka setelah tanggal 27 bisa melakukan pendaftaran melalui SSC-ASN. Nah, bagaimana teman-teman guru untuk yang sudah bisa melakukan pendaftaran di SSC-ASN? Ya sudah, tidak usah melakukan usulan melalui aplikasi RTG, karena data teman-teman sudah dianggap
eligible oleh sistem, artinya otomatis benar oleh sistem. Seperti itu ya teman-teman ya, sedikit penjelasan malam ini. Pokoknya tetap semangat, semangatnya tetap yang tinggi. Walaupun sudah ada P3K tahap 1, tapi P3K tahap 2 anggap saja ini adalah alur dari pemerintah pusat, mengikuti usaha yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada hikmahnya di endingnya atau di akhirnya nanti. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.